Jadi untuk hari ini ada 2 ya? Ada dua. Ada dua. Nanti satu lagi Nanti selain ini. Ya. Ya, ada identitas, Bapak? Ini sebagai ahli atau sebagai saksi? Ahli Ya. Ahli patologi forensik. Ya. Saya bacakan identitas. Jaja Surya Atmaja ya. Tempat lahir Jakarta 19 Mei 1960. Jenis kelamin laki-laki. Alamat Jalan Venesia Raya, Blok EA, nomor 5, RT 01, RW 16, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, agama Katolik, pekerjaan dosen, warga negara Indonesia. Apakah ahli ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak, Pak. Tidak. Ada CV-nya? CV-nya ada, Pak. Iya, tertulis. Tertulisnya ada tadi. Sebelum dilanjut ada tanggapan dari penuntut umum? Belum ada yang melihat. Ya. Bapak, dalam persidangan ini kita panggil ahli ya. Bersedia berjanji? Bersedia, Pak. Bersedia. Menurut agama Katolik, Pak. Katolik ya. Silakan berdiri. Ya, sebelum dilanjut, di dalam persidangan ini karena penasihat hukum mengajukan 2 orang ahli pada hari ini, sehingga agar efektif waktu bisa diselesaikan, maka perlu dijadwalkan pemberian waktu baik kepada penasihat hukum, penuntut umum maupun majelis, yaitu untuk yang pertama masing-masing 1 jam ya. Jadi 1 jam untuk penasihat hukum, 1 jam untuk penuntut umum. Begitu? Kalau boleh untuk kami tambah sedikit, Pak, karena ini kan ada presentasi dari kami saksinya. Ya. Jadi mungkin kami 1,5 jam mungkin. Ya, 1,5 jam ya. Nanti untuk jaksa sesuai kebutuhan kita kasih juga tambahan ya. Ya, begitu ya. Supaya tidak sampai larut malam. Ya. Silakan penasihat hukum. Baik. Kepada ahli Dr. Jaya Surya Atmaja, SPM, PhD, SH, DEM. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak berkenan menjadi ahli dalam persidangan ini untuk membantu pengadilan mencari titik terang hal-hal yang berkaitan dengan kasus terdakwa ini. Sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada saudara, kepada ahli ya. Saudara, tadi di sini saya lihat ada pengajar dari FKUI sejak 1987. Apa boleh saudara jelaskan sendiri dulu kira-kira bagaimana pengalaman Bapak? Terima kasih. Ini barangkali saya ceritakan riwayat pendidikan saya. Saya masuk di FKUI tahun 80, saya lulus tahun 87. Saya kemudian jadi mendaftar sebagai staf pengajar FKUI. Saya jadi staf pengajar FKUI sejak tahun 87. Di situ saya mengajar mengajar S1.
Kemudian saya ambil spesialis S2, spesialis forensik, lulus tahun 90. Sejak saat itu saya ngajar S2 dan S3 juga. Dan di situ kemudian saya sekolah ke Jepang, saya belajar DNA di Jepang, saya jadi doktor DNA pertama di Indonesia itu tahun 95. Nah, pada waktu itu saya di FKUI kalau kita mengajar, kita diberikan beberapa mata kuliah yang menjadi topik besarnya. Nah, yang topik yang saya ajarkan antara lain tentang identifikasi, kemudian tentang DNA karena saya ahlinya, dan juga toksikologi. Toksikologi yang saya ajar itu adalah insektisida dan sianida. Jadi saya mengajar sianida sejak tahun 90 sampai sekarang. Oh, jadi saudara juga mengajar tentang toksikologi, justru khusus mengenai juga tentang sianida. Ya. Jadi mata kuliah sianida itu di UI yang mengajarkan Bapak, ya. Saudara ahli ya? Ya. Ya. Selanjutnya, selama ini saudara sudah pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan melakukan otopsi atau perusahaan mayat yang diminta? Begini, saya melakukan pemeriksaan otopsi sejak tahun 1986. Setelah lulus dokter saya melakukan otopsi, dan seperti diketahui di FKUI RSCM itu kasusnya banyak sekali. Waktu itu satu hari bisa 10 Pak. Jadi total saya melakukan otopsi dari tahun 86 sampai sekarang itu mungkin sudah lebih dari 200 atau 300 ribu kasus Pak. Jadi 300 ribu kasus? Ya. Luar biasa ya kali ini. Jadi kalau begitu pengalaman yang ditunjukkan di sini hanya berapa bagian aja nih? Saya lihat tadi hanya 25 aja ditunjukkan di sini. Hanya 24, itu hanya sebagian saja ya. Ini kasus yang menonjol Pak. Oh, kasus menonjol. Apa saja kira-kira itu? Itu di situ misalnya identifikasi Christine, yang mutilasi Christine, kemudian robot gedek misalnya. Terus saya juga menemukan dokter yang melakukan identifikasi serdadu Jepang yang meninggal pada Perang Dunia Kedua di Papua. Saya nangani kasus David Hartanto, itu masuk Indonesia yang jatuh di Singapura, dan banyak lagi Pak. Oh, termasuk juga saudara tadi saudara katakan identifikasi tentara Jepang korban Perang Dunia Kedua di Papua ya? Iya. Tahun 1999 ya? Iya. Apakah juga saudara juga mengidentifikasi kasus bom Bali? Bom Bali 1? Saya bom Bali 1 ya Pak. Yang 2002 saya ikut dalam tim Pak. Oh, ikut juga ya? Iya. Ini banyak sekali memang ini ya, saya nggak bisa bacakan semuanya nih. Tapi Tanjung Priok juga saudara juga ya? Iya Pak. Jatuhnya pesawat di Sibolangit juga ya? Iya. Tuan Murakami. Gitu ya, ya Sulasri, Basuki Abdullah, korban diduga identifikasi kerangka yang diduga Tan Malaka tahun 2009 juga saudara juga. Iya Pak. Baiklah, mungkin saya nggak bacakan lagi karena sudah banyak sekali di sini pengalaman-pengalaman saudara. Tetapi saya tertarik karena saudara tadi mengatakan saudara ada doktor dari mana di Jepang? Saya dari Kobe University Pak. Kobe University di Jepang. Saya lulus tahun 95. Pada waktu itu saya jadi doktor pertama DNA di Indonesia Pak. Doktor pertama DNA di Indonesia Bapak ya. Apa juga saudara juga mengajar di PT IKA? Iya Pak, saya sebagai ahli forensik saya ngajar di PT IKA mungkin selama sekitar beberapa belas tahun Pak. Itu waktu itu saya dalam timnya Dr. Abdul Munim Idris. Saya juga ngajar di PPJ juga Pak. Apa itu PPJ? Program pendidikan jaksa itu yang di. Oh PPJ, program jaksa juga. Saudara, sebelum saya lanjutkan pertanyaan saya, saudara juga yang melakukan, pernah diperiksa juga sebenarnya saudara oleh penyidik ya dalam kasus ini? Pernah Pak. Pernah ya dalam kasus ini, tapi jaksa tidak mengajukan saudara sebagai saksi di sini, jadi kami yang mengajukan saudara sebagai ahlinya ya. Ya. Saudara juga yang melakukan embalming, iya, pada kasus ini sih iya Pak. Yang masukkan formalin kepada tubuh korban Mirna, ya. Saudara juga ya. Ya. Jadi saudara tahu dong semua apa yang terjadi sebenarnya. Oke, tapi saudara saya minta di sini sebagai ahli ya. Baik. Pertama-tama saya kan sudah memberi coba putar. Menyerahkan beberapa dokumen kepada saudara. Saya tidak ulangi lagi beberapa dokumen ini, yaitu surat dari polisi kepada Rumah Sakit Waluyo ya, yang meminta agar Rumah Sakit Waluyo itu menyerahkan
rekam medis daripada Mirna. Saudara sudah terima. Kedua, saudara juga sudah terima surat dari Rumah Sakit Waluyo kepada polisi yang membalas surat tersebut. Saudara juga sudah menerima beberapa dokumen, termasuk adalah berita acara penyitaan cairan yang 0,1. Kemudian saudara juga sudah menerima berita acara laboratorium dari Mabes Polri. Saudara juga sudah menerima berkas-berkas mengenai gel-gel, termasuk dokumennya Nur Sarman. Dan pada prinsipnya semualah, saya tidak beritahu satu persatu, tapi semuanya sudah saya serahkan pada saudara yang di sini. Kalau ada yang nanti yang tidak, nanti kita bisa cross check karena waktunya mepet nih. Jadi saya sedikit terburu-buru. Kemudian, coba saudara ceritakan dulu secara umum sebelum saya masuk ke dalam kasus Mirna ini, bagaimana sebenarnya suatu proses otopsi itu dilakukan. Begini Pak, kalau misalnya ada satu kejadian ya orang sakit mendadak atau diduga meninggal atau apa, yang pertama mereka harus dibawa ke rumah sakit. Nah di rumah sakit oleh dokter UGD dilakukan tanya jawab kalau masih bisa ditanya, atau kalau enggak ditanya ke keluarganya atau yang mengantar. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik. Nah kalau dokter melihat bahwa kondisinya gawat, dia akan harus melakukan satu yang namanya resusitasi, pertolongan terhadap pasien tersebut. Kalau kemudian dalam waktu resusitasi dokter mendapatkan dia sudah meninggal, maka dokter itu harus memutuskan dua hal. Yang pertama, apakah meninggalnya wajar atau tidak wajar. Kalau meninggalnya karena wajar, dokter itu melakukan yang namanya verbal otopsi. Dia menanyakan ke keluarga gejalanya, kejadian-kejadian sebelumnya, dan atas dasar pemeriksaan terhadap jenazah dan tanya jawab, dokter mengeluarkan surat kematian. Itu. Tapi kalau dokternya dalam melakukan tanya jawab kemudian memeriksa ada kejanggalan dan dia menduga tidak wajar itu artinya kecelakaan, pembunuhan atau bunuh diri, maka si dokter wajib ya itu melapor ke polisi. Dan kemudian polisi akan menjemput jenazah tersebut untuk dilakukan pemeriksaan forensik. Nanti pemeriksaan forensik itu dilakukan oleh dokter forensik kalau di Jakarta, atau mungkin ke dokter umum kalau di tempat yang tidak ada dokter forensiknya. Setelah gitu baru surat kematian dibuat oleh dokter forensik berdasarkan pemeriksaan terhadap jenazah tersebut. Jadi yang membuat surat kematian itu oleh siapa? Oleh dokter forensiknya? Begini, kalau kasusnya dokter UGD menyatakan itu wajar, menduga wajar, maka yang ngeluarin surat kematian itu adalah dokter UGD. Tapi kalau dia menduga tidak wajar, dokter UGD lapor ke polisi, kemudian polisi membawa jenazah tersebut untuk diperiksa oleh forensik. Maka surat kematian harusnya dari dokter forensik. Oh, kalau kematian tidak wajar, seharusnya dari dokter forensik. Ya. Ya. Bukan dari dokter UGD-nya gitu ya. Bukan. Ya, sedangkan dalam kasus ini kematiannya suratnya itu dari dokter Waluyo ya, bukan dari forensik ya. Baik. Nah, kemudian apa kegunaan daripada otopsi ini? Begini, kalau kasusnya itu tidak wajar, maka demi hukum itu di dalam pasal 133 KUHP itu dikatakan dalam hal penyidik menangani kasus luka, keracunan atau mati, dia dapat meminta bantuan dokter ahli kehakiman, dokter atau ahli lainnya. Itu dasarnya kita. Jadi atas dasar itu maka penyidik minta ke dokter forensik. Dokter forensik itu adalah seorang dokter yang melakukan pemeriksaan, diagnosis dan kesimpulan sebab mati untuk peradilan. Karena forensik itu artinya pengadilan. Jadi memang tujuan kita untuk pembuktian. Maka di situ berlaku satu prinsip bahwa kita harus mendapatkan kepastian, karena itu akan menyangkut nasib orang. Orang itu apa dinyatakan bersalah atau tidak, dan kalau misalnya lukanya ringan, sedang atau berat, maka di situ tanggung jawabnya besar. Nah, dalam rangka misalnya orang yang meninggal karena diduga tidak wajar, maka di situ penyidik yang punya kewenangan untuk meminta pemeriksaan cuman ada dua kemungkinan: pemeriksaan luar jenazah, di mana yang diperiksa luarnya saja, dan satu pemeriksaan dalam. Nah, itu di dalam KUHP dinyatakan polisi yang menentukan periksa luar atau dalam. Tapi dua-duanya punya konsekuensi yang berbeda. Dokter forensik dimanapun di seluruh dunia, kalau ada kasus kematian tidak wajar, kalau dia hanya periksa luar saja, itu tidak ada penyebab kematiannya. Artinya sebenarnya masih gelap kasusnya seperti apa.
Karena kenapa? Kita tidak bisa menebak-nebak hanya dari luar. Dokter forensik harus lihat langsung. Nah, kalau polisinya minta otopsi, artinya kita harus membuka kepala, leher, dada, dan perut. Dan semua organ satu persatu itu diperiksa. Dilihat, diraba, ditekan, dicium, dan kemudian juga dipotong-potong untuk dilihat ada kelainan atau tidak. Nah, kalau dokter merasa ada dugaan racun misalnya, maka dokter harus mengambil sampel sesuai dengan jenis racun yang diduga sama dia. Kemudian dikirimlah sampel tersebut ke laboratorium toksikologi untuk diperiksa kadar racunnya, seperti itu. Nah, kalau seandainya diperiksa dalam, ya, itu dalam waktu melakukan pemeriksaan dalam, dokter itu melakukan penyimpulan sebab mati dia sendiri yang harus melakukan. Artinya atas dasar pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, pemeriksaan organ, mungkin juga dia melakukan melihat mikroskop kondisi keorgannya, kemudian hasil pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan toksikologi. Atas dasar itu semua dokter lah yang akan menentukan sebab matinya apa. Tapi prinsip umum internasional dimanapun bahwa kalau diperiksa luar itu tidak ada sebab mati, kalau sudah diperiksa dalam barulah ada sebab kematian. Seperti itu. Baik, yang saudara maksud dengan pemeriksaan dalam itu apa? Apakah cukup umpamanya hanya bagian lambung saja? Apakah harus semuanya? Begini, konsep yang dianut adalah bahwa namanya pemeriksaan dalam, kita membuka 3 rongga kepala, artinya otak semua diperiksa, otak besar, otak kecil, batang otak, kemudian daerah leher dan dada, itu berarti diperiksa tenggorokan, kerongkongan, paru, jantung, dan kemudian diperiksa rongga perut dan panggul. Itu di situ isinya ada liver, ada lambung, ada usus, ada ginjal, ada kandung kencing. Itu semua harus diperiksa, Pak. Prinsipnya kita harus meriksa semua bahwa kelainannya seperti apa. Tanpa pemeriksaan yang lengkap itu kita pasti tidak akan bisa menentukan sebab kematian, Pak. Jadi kalau pertanyaan Bapak hanya dibuka perutnya saja, dilihat livernya saja, tidak dikeluarkan dan tidak dipotong, atau diambil misalnya isi lambungnya saja, itu bukan otopsi, Pak. Itu pengambilan sampel. Dan pengambilan sampel itu di situ hanya untuk mencari racun di dalam organ tadi. Oh, jadi saya mau minta lagi informasi lebih tegas. Apa kalau gitu tujuan utamanya tadi untuk bisa memeriksa dengan harus otopsi gitu loh? Ini kan menjadi persoalan nih. Apakah harus otopsi untuk bisa menentukan kematian korban ini? Begini, Pak, kalau kita melakukan pemeriksaan otopsi, kita memeriksa semua organ untuk tahu ada tidak pada kasus misalnya keracunan, dia itu efek racunnya itu terhadap organ masing-masing apa, efek racunnya sendiri. Tapi juga pemeriksaan organ lain itu untuk mencari ada tidak penyebab kematian lain yang ikut bertanggung jawab. Misalnya contoh, kalau saya cuma periksa isi lambung, kemudian saya ambil hatinya, misalnya ada sianida barangkali, atau ada zat X atau apapun, tapi kalau tidak diperiksa otaknya, kita tidak tahu apakah di otaknya ada stroke apa enggak, Pak. Misalnya ada di parunya ada penyakit tertentu atau tidak, di jantungnya ada, yang semuanya potensi untuk bisa bikin mati, Pak. Jadi tujuan utama otopsi seluruh organ pada kasus keracunan adalah menentukan efek racun terhadap organ tadi, dan yang kedua menyingkirkan adanya penyebab kematian lain yang mungkin bertanggung jawab atas kematian tersebut. Oh, apa maksudnya itu? Menyingkirkan kemungkinan lain? Artinya kalau kita periksa organ lainnya itu ada efek dari racunnya, itu efeknya memang kita kelihatan, kemudian tidak ada hal-hal lain yang bisa menyebabkan kematian, baru kita yakin itu matinya karena keracunan, Pak. Oh. Tapi kalau kita misalnya hanya periksa isi lambung, kemudian liver, dan kita tidak tidak periksa organ lain, maka bisa aja dia sebenarnya meninggalnya oleh hal-hal lain, Pak. Di otak misalnya, di jantung, di paru, dan di ginjal atau apapun yang kita tidak lihat. Jadi bisa juga umpamanya ada kemungkinan diduga sianida, tapi sebenarnya matinya karena yang lain. Iya, jantung betul. Umpamanya gitu. Iya, bisa, Pak. Stroke juga bisa gitu. Apapun ya? Bisa, Pak. Apapun karena kita tidak periksa. Nah, disitulah bedanya dokter forensik dengan dokter klinik, Pak. Kalau dokter forensik itu dia harus dapatkan kepastian yang setinggi-tingginya, Pak. Oh. Karena itu dipakai untuk menghukum orang, Pak. Itu yang kita ajarkan di mahasiswa. Saya ngajar selama 30 tahun, saya selalu bilang ke mahasiswa, apapun yang kamu kerjakan, kalau periksa luar, kamu tidak bisa tentukan sebab mati. Kalau tidak diperiksa seluruh organ, kamu tidak bisa tahu sebab matinya. Dan itu dogma, Pak, di forensik, Pak. Oh, itu sudah jadi dogma itu ya, mutlak ya.
Jadi boleh dikatakan tanpa otopsi tidak mungkin bisa ditegakkan kematian. Itu prinsipnya. Ya, betul Pak. Begitu ya. Baik. Nah, kalau begitu halnya, kalau seorang mati, jadi kita coba masuk kepada kasus ini langsung ya, karena waktunya. Coba buka yang negatif. Atau mungkin sebelum ke sini saya minta juga mungkin Bapak mungkin ada suatu presentasi mungkin sedikit Tentang apa Pak? tentang hal-hal yang saudara siapkan sebagai ahli di sini. Nah begini Pak, dari berkas yang Bapak berikan pada saya itu saya lihat begini, pemeriksaan yang diminta oleh penyidik ke Rumah Sakit Polri adalah pemeriksaan luar dan dalam. Bisa Bapak barangkali tunjukkan Pak? Ya. Suratnya itu. Nah ini suratnya. Nah iya di bawah ada nggak tuh yang tulisan pemeriksaan luar dan dalam? Otopsi, bukan otopsi. Ya, ini ya. Terus sampai ke bawah ya. Di bawah ya udah benar tadi. Yang tadi benar. Ya ini dia. Ini namanya. Itu kalau seorang dokter forensik atau dokter siapapun ya yang diminta pemeriksaan itu luar dan dalam, artinya dia harusnya otopsi Pak. Harusnya otopsi artinya dia periksa sesuai dengan itu. Tapi kalau misalnya ada permintaan khusus, misalnya ini tidak mau diotopsi, misalnya hanya ambil sampel saja, mestinya dokter forensiknya itu meminta surat baru dari penyidik dan membatalkan surat ini Pak. Karena buat kita dokter forensik, kita tuh adalah orang yang diminta secara hukum untuk membantu polisi. Kalau polisi minta luar dan dalam, artinya kita harus periksa luar dan dalam Pak. Kalau ada permintaan lain di luar itu, kita tidak bisa pertanggungjawabkan kecuali ada suratnya Pak. Surat seperti ini kita sering dapat. Kemudian polisinya bilang, Pak dokter, ini keluarga menolak otopsi, jadi kita tidak mau. Tetap kita minta surat baru Pak. Atau surat ini dicoret dalamnya, diparaf sama penyidiknya, sehingga resmi bahwa kita dimintanya cuma luar saja Pak. Jadi tanggung jawab bukan pada kita. Tapi kalau ada surat seperti ini, sebelum ada surat baru mestinya dokter melakukan otopsi Pak. Oh, jadi artinya dengan ada surat itu berarti seorang dokter harus melaksanakan perintah otopsi sebenarnya. Iya, betul Pak. Nah, dalam kasus ini kan ini ada surat resmi permintaan otopsi, tidak ada surat pembatalan terhadap surat ini. Itu artinya apa? Dokter itu tidak melakukan otopsi, itu gimana? Begini, saya sih mungkin mengatakan ini mungkin miss atau lalai, karena gini Pak, kita dokter itu sebenarnya ngikutin aja apa yang diminta polisi. Polisi minta periksa luar, itu dijamin oleh undang-undang KUHP bahwa dia bisa minta itu. Pasal 134 mengatakan bahwa polisi bisa minta periksa luar atau dalam. Tapi kita sebagai dokter, kita harus ikutin apa yang polisi minta. Nah, kalau polisinya minta luar dan dalam, kita harusnya lakukan itu. Nah, kalau kemudian polisinya membatalkan bahwa tidak perlu periksa dalam, cukup ambil sampel saja, mestinya ada surat baru yang mengatakan ambil sampel saja. Dan surat ini dibatalkan gitu Pak. Jadi prinsipnya sebenarnya cuma itu aja Pak. Ini kalau menurut saya sih ya mungkin masalah administrasi ya, tapi dampaknya besar Pak. Oh, jadi sebenarnya kalau berdasarkan ini harus dilakukan otopsi menurut saudara ya? Ya. Nah, apakah ada akibatnya kalau dengan tidak dilaksanakannya perintah seperti ini dalam pengalaman saudara? Sebenarnya sih kalau yang saya ajarkan Pak ya, saya tidak khusus secara kasus ini. Saya bilang ke mahasiswa saya ngajar udah 30 tahun Pak. Jadi saya selalu bilang begini, kalau polisi minta seperti ini, Anda harus lakukan. Kenapa? Karena ini adalah kewajiban hukum, permintaan dari KUHP. Pasal 133. Jadi kalau Anda tidak melakukan, ya Anda bisa kena sanksi. Sanksinya 216 Pak dan 224 KUHP. Pidana itu ya?
Ya mestinya sih bisa begitu Pak, tapi jangan Pak, kasihan dokter Pak. Ya. Ya. Baik, jadi itu kita udah tahu bahwa ternyata ada surat tapi nggak dilakukan, ya nanti biarlah yang mulia yang nanti yang mempertimbangkannya. Kita lanjut lagi ke mengenai soal bukti mengenai yang itu dari Laprim ya. Nah, jadi di sini kita awali dulu ya, pada ini kan ada BB1, ada BB2 sampai BB7. BB1 ini coba dari awal pertama berterang ya. Naikin. Ya. Ini ada barang bukti, ini yang menjadi inti dari perkara ini. Barang bukti ini yang ditemukan di dalam TKP oleh polisi, yaitu 1 gelas sisa minuman ais Vietnam kopi berisi 150 ml, ya, disebutkan dengan BB1. Jadi gelas sisanya Mirna itu maksudnya itu kan. Kemudian 1 botol sisa minuman ais Vietnam kopi berisi 200 ml. Yang ini juga dikatakan adalah sisa minuman Mirna yang dituang ke botol katanya. Ya, walaupun ada saksi lain mengatakan sudah dituang habis, tapi ini faktanya beginilah. Ya, disebut BB2. Kemudian 1 botol minuman pembanding, ya, 300 ml yang dibuat oleh pihak kafe. Ya, ini yang diperiksa. Kemudian 1 buah pipet berisi sisa cairan 0,1 ml, selanjutnya disebut BB4. Ini adalah ini adalah hasil cairan lambung yang diambil dari tubuh Mirna 70 menit sejak kematian dia. Ya, 70 menit sejak kematian Mirna itu diambil, dimasukkan di dalam menjadi BB4. Kemudian BB5 ya ini BB5. Ini 1 buah toples berisi lambung, selanjutnya disebut BB5. Nah, pemeriksaan BB5 ini dan kemudian juga BB6 yaitu 1 buah toples berisi empedu hati dan juga 1 buah spurit berisi urin, selanjutnya disebut BB7. Ini dilakukan setelah 3 hari setelah Bapak melakukan formalin. Ya, setelah Bapak formalin itu, setelah ahli formalin, barulah diperiksa yang BB7, BB5, BB6, BB7. Nah, kemudian keluar hasilnya. Inilah hasilnya. Ya. Kemudian ada kesimpulannya. Coba lihat kesimpulannya. Kesimpulan. Nah, perbesar. Perbesar dulu. Nah, inilah menjadi masalah kenapa jadi kasus ini jadi begini. Lihat di kesimpulan. Dari hasil pemeriksaan dan studi literatur tersebut di atas, di sini dapat disimpulkan, dilaporkan di sini BB1 hasilnya, ya, positif mengandung zat bahan beracun dan atau berbahaya yaitu ion cyanida, BB1. BB2 juga dilaporkan hasilnya, yaitu BB2 ada katanya cyanida 7.900 mg. Ini ada di dalam gelas semuanya nih. BB3 tidak ada laporan. Nah, yang paling serius lagi BB4 yang paling inti yaitu cairan dari lambung Mirna tidak dilaporkan sebagai kesimpulan. Ini menjadi masalah. Jadi kita nggak tahu, itu yang saya tanyakan kemarin itu kenapa nggak ada laporannya, ya kan? BB4 nggak ada, BB5 ada, BB6 ada hasilnya, BB7 ada, tapi BB3, BB4 tidak ada kesimpulannya. Waktu itu di sini saksi mengatakan tidak diperiksa, padahal di atas selama ini kita tidak perhatikan. Ternyata BB3 di sini ada hasilnya negatif. BB4 di sini disebutkan pH-nya 6,0. Arsen isinya negatif, artinya tidak ada arsen. Kemudian cyanida negatif, artinya tidak ada cyanida. Jangan diartikan. Kemudian jangan diartikan. Kami keberatan kalau diartikan. Itu sudah pendapat. Baik, negatif itu aja ya. Oke. Ion natrium adalah
negatif. Ya, kemungkinan lain-lain negatif. Jadi di sini jelas, di sini BB4 yang berisi cairan lambung Mirna yang diambil 70 menit sejak kematian Mirna itu hasilnya negatif terhadap cyanida. Ya. Nah, kemudian BB5 juga di sini tidak ada dilakukan pemeriksaan hasil tentang tiosianat di dalam hati, karena BB4 ini kan coba dilihat BB5 itu adalah, kalau saya tidak keliru itu kan BB5 adalah dari toples berisi lambung, ya. Terus yang hati itu BB6. Coba lihat BB6. Nah, BB6 itu negatif semua ini. Nah, diperiksa. Jadi artinya di urin, di hati, di empedu semua tidak ada ditemukan cyanida karena hasilnya negatif. Begitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa pendapat saudara dengan keadaan ini dihubungkan dengan kasus kematian ini? Mungkin kalau saya mau menjawab, saya mesti cerita dari awalnya kalau cyanida masuk ke badan itu seperti apa Pak efeknya. Yang pertama, cyanida itu bisa masuk berupa gas atau berupa cairan, ya, atau tablet, ya, itu padat. Dalam kasus ini itu cairan, dianggapnya cairan. Oke. Kalau masuk lewat mulut itu larinya ke lambung, maka di lambung itu pasti ada cyanida Pak. Kemudian dari lambung dia akan diserap masuk ke sirkulasi darah, dan di dalam tubuh kita ada mekanisme detoksifikasi, adalah penghancuran cyanida supaya menjadi tidak beracun. Kenapa Tuhan memberikan itu? Karena di sekeliling kita itu cyanida banyak Pak. Dari rokok ada cyanida, dari orang membakar sampah ada cyanida, di kopi sedikit juga ada cyanida, di teh ada cyanida, kemudian di tanah di mana-mana ada Pak, dari polusi ini juga ada cyanida. Jadi selalu kita terlingkungi oleh cyanida, tapi itu tidak bikin gejala karena Tuhan menaruh enzim namanya rodanase di dalam liver Pak, di hati. Maka semua darah yang mengandung cyanida tadi akan dibawa ke hati, karena dari isi saluran cerna itu larinya ke hati memang Pak. Dihancurkan itu dengan enzim itu, cyanida CN itu dirubah oleh enzim rodanase namanya menjadi tiosianat CNS. Nah, CNS itu akan merupakan suatu bahan yang tidak beracun, dan CNS itu dibuang lewat liur dan urin Pak. Nah, jadi kalau seorang keracunan, kapan orang keracunan cyanida? Kalau cyanida yang masuk begitu banyak sehingga mekanisme rodanase itu dia tidak sanggup melakukan penghancuran tadi. Artinya kalau seorang keracunan cyanida, jelas di lambungnya harus ada cyanida dalam jumlah cukup banyak yang mematikan. Satu. Kedua, dia akan masuk ke liver. Karena dia berlebihan cyanidanya, maka di liver, di hati harus ada cyanida Pak. Dan kemudian kan di situ sudah pasti kalau dia hidup itu proses detoksifikasi sudah terjadi, maka di hati harus ada tiosianat Pak. Kemudian tiosianat dan CN juga ada di dalam darah, dan di dalam urin kita akan ketemu tiosianat. Jadi kalau benar ya itu suatu keracunan cyanida yang klasik, mestinya di lambung ada cyanida, di hati ada cyanida dan tiosianat, di darah ada tiosianat dan cyanida, dan di dalam urin serta liur kalau diperiksa itu ada tiosianat Pak. Itu adalah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya Pak. Jadi kalau umpamanya di sini kita lihat, ternyata di lambung tidak ada cyanida. Artinya negatif itu artinya apa? Kalau dibilang negatif artinya apa maksud dok? Tidak ada cyanida Pak. Oh, tidak ada cyanida ya. Jadi supaya jangan saya salah. Jadi artinya bahwa negatif BB4 negatif berarti tidak ada cyanida, ya kan? Nah, coba ke atas. Nah, tidak ada cyanida. Berarti di sini di lambung tidak ada cyanida. Kemudian di sini di hati tidak ada cyanida maupun tiosianat. Di empedu dan di urin juga tidak ada cyanida karena hasilnya negatif juga semua. Ya kan? Di mana lagi harus dilihat? Di darah kebetulan katanya di sini darah nggak diperiksa. Ya. Lantas dengan
Dengan hasil pemeriksaan ini, apa kesimpulan saudara dengan terhadap korban ini? Matinya bukan karena cyanida, Pak. Coba tenang ya. Bisa dijelaskan lagi kenapa? Sekarang begini, Pak ya. Pada orang normal aja nih, kita nih di sini normal. Kalau kita periksa darah kita, Pak, isi lambung kita, pasti ada cyanidanya, Pak. Makanya Tuhan memberikan enzim rodanase di dalam hati. Dalam kita hidup begini, cyanida pasti ada nih. Ada, Pak. Karena ada nilai normal cyanida di dalam darah. Itu sebabnya Tuhan memberikan enzim tadi. Itu bukan tanpa maksud, karena kita dilingkupi oleh cyanida, maka ada cyanida sedikit itu tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Karena itu baru dia bisa bikin orang mati kalau masuknya itu begitu banyak sehingga cyanida itu meracuni tubuh. Nah, jadi artinya kalau dia tidak ada, itu tidak ada di lambung, berarti tidak ada cyanida yang masuk ke lambung, Pak. Nah, kalau cyanida di lambung itu tidak ada, sudah habis, misalnya kita berargumen habis, dia masuk ke darah, dimasuk dari ke liver, di liver itu masih ada cyanida dan ada tiosianat, Pak. Dan kalau misalnya dia itu kemudian sempat masuk ke ginjal, maka di dalam urinnya itu mesti ada tiosianat, Pak, paling sedikit. Tapi ada yang berpendapat begini, katanya di lambung sudah gak ada, katanya itu menguap, lantas mungkin juga sudah terserap sama tubuh, jadi ya nggak bisa dideteksi lagi katanya. Bagaimana itu? Begini, Pak, kebetulan saya itu adalah peneliti cyanida, Pak. Tahun 92 sampai 95 saya meneliti mengenai bau-bau cyanida, Pak. Saya melakukan pemeriksaan terhadap 330 orang Indonesia, dan saya mencari frekuensi gen apa yang membuat orang bisa mencium cyanida, Pak, gennya. Nah, saya mendapatkan bahwa dalam populasi orang Indonesia itu 84% itu bisa mencium cyanida. Itu nilainya lebih tinggi, Pak, dari literatur. Di literatur cuma 50%. Di Indonesia 84%. Artinya yang nggak bisa nyium cuma 16%, Pak. Dari penelitian itu saya juga dapatkan bahwa kalau ada cyanida sebesar dalam larutan 1 ppm, 1 part per million, artinya 1 mg per liter, itu bisa dicium pada orang yang punya gen tadi, Pak. Dan saya itu termasuk orang yang bisa nyium. Jadi 1 ppm, 1 mg saya bisa cium di dalam larutan, ya, dan dalam jarak segini. Nah, kalau saya buat larutannya itu sampai 10 ppm, 10 mg per liter, itu saya langsung mabok, Pak. Mahasiswa saya pada mabok, Pak. Mabok, dia teler, dia bingung, terpaksa saya harus kasih teh manis, Pak, supaya dia segar lagi. Dan saya juga tidak takut karena itu masih bisa dinetralisir sama liver. Tapi rata-rata orang udah bisa nyium itu kalau 2 sampai 3 mg. Itu bisa nyium tanpa bikin gejala, Pak. Nah, kalau misalnya ada orang keracunan cyanida, ini ada laporan di luar negeri, Pak. Waktu dokter pasiennya itu, korbannya itu masuk ke UGD, kalau dia sampai meninggal karena cyanida yang masuk itu jumlahnya harus cukup banyak, Pak. Di dalam literatur dikatakan jumlah cyanida yang bisa bikin mati dalam bentuk natrium atau kalium itu adalah 150 sampai 250 mg, Pak. Nah, kalau dia masuk ke dalam lambung, maka di dalam lambung itu akan masuk terencerkan oleh asam lambung, Pak. Asam lambung, jumlah asam lambung berdasarkan pengalaman saya melakukan otopsi, isinya rata-rata sekitar 100 cc, Pak. Paling banyak kalau orang yang minum banyak, ya, itu 1 liter. Seandainya 150 kita anggap itu yang bikin mati, 150 mg masuk ke dalam 1 liter, berarti kadarnya adalah 150 per liter. Gedenya juga langsung jatuh, Pak. Terus terang, karena saya bilang tadi 10 mg aja itu udah bisa bikin orang teler. Dan laporan di luar negeri mengatakan banyak dokter di UGD dan dokter otopsi yang waktu otopsi dia tidak siap dengan itu, dia juga bisa ikut jatuh di situ, Pak, karena racun. Nah, jadi, dan kalau itu memang ada, maka baunya itu pasti tercium, Pak. Oh, begitu ya? Iya. Berapa jumlahnya membuat orang jatuh korban? Kalau dikatakan, kalau begini, Pak, kalau internasional, ya, yang bisa ditolerir badan tuh sampai 5 mg per liter, Pak. Tapi kalau sampai 10 menimbulkan gejala. Kalau 50 mg per liter itu orang udah bisa bikin orang pingsan, Pak, di tempat. Jadi itu seperti itu, Pak, kondisinya.
dalam kasus ini dinyatakan oleh berkesaksian daripada Nur Sarman bahwa diperkirakan yang dihirup, yang disedot oleh korban Mirna ini jumlahnya adalah 298 mg sianida, ya kan? Yang di gelas di sini kan tadi ini disebutkan jumlahnya adalah ada yang di gelas ya 7.400 mg per liter nih ya, ini 7.400 dan 7.900. Nah sekarang saya mau tanya, seandainya jumlah ini ada dimasukkan dalam kopi susu ya, di dalam kopi susu ini, apa yang terjadi pada orang yang berada di sekelilingnya? Kalau jumlahnya benar 7.000 sekian miligram per liter Pak, itu mungkin dalam radius mungkin antara 500 meter begitu, itu orangnya pada pingsan semua Pak. Benar itu. Karena saya sendiri dalam penelitian saya 10 miligram aja udah bisa bikin dia tuh teler Pak. Nggak mungkin Pak. Nggak mungkin ini. Bisa diuji nih Pak. Jangan Pak, bahaya Pak. Enzim rodanasenya nggak cukup kuat untuk nanggung itu Pak. Makanya dalam penelitian saya pakainya antara 2 dan 3 miligram per liter Pak. Itu aja udah cukup untuk buat mereka bisa mencium tapi nggak timbul gejala Pak. Jadi ini kan dinyatakan 7.900 dan 7.400 ini ada di dalam gelas loh, di dalam gelasnya Mirna tersebut. Kalau digabung ini nggak tahu lagi berapa ini. Kalau digabung jadi ini kan separuh-separuh nih. Ini separuh ala bukti BP1 ini separuhnya 7.400, separuhnya lagi 7.900. Ahli tadi mengatakan kalau itu di dalam ada di gelas seperti kita, kejadian Mirna lah, langsung kita bikin contohnya. Kalau itu benar ada cyanida di gelasnya Mirna itu, menurut ahli apa terjadi? Gini Pak, ini kalau saya sendiri ya lihat itu impossible secara forensik ya. Tapi begini Pak, kita dokter forensik itu nggak ngurusan dengan gelas Pak, kita urusan dengan mayatnya Pak. Jadi artinya misalnya contoh di sini ada racun baygon, saya ada di sini Pak, saya tidak mati Pak, karena selama baygonnya tidak saya minum Pak. Itu sama seperti itu. Jadi kita tidak concern. Dokter forensik adalah dokter, dia memeriksa jenazah. Jadi kesimpulan kita adalah berdasarkan pemeriksaan jenazah. Kalau ada jenazah diduga keracunan sianida, tapi di lambungnya ada sedikit, kemudian di livernya tidak ada sianida maupun tiosianat, dan kemudian di urinnya tidak ada tiosianat, itu artinya memang tidak ada yang masuk Pak. Artinya memang ada racun sianida, tapi racun sianida tidak masuk. Karena kalau masuk udah pasti di dalam livernya ada Pak. Jadi bagaimana cara berpikirnya atau metodologi dokter ya? Ini ada mayat, di sini ada sianida di gelas lah umpamanya katakan. Selama ini kan berpikir dari gelas masuk ke sini. Iya. Nah kalau forensik berpikirnya gimana? Kalau kita periksanya dari jenazahnya, saya tidak peduli di dalam gelas isi racun apa, tapi selama racun itu tidak ada di badan ya itu tidak bikin mati Pak. Tapi apakah saudara tidak mempertimbangkan yang di luar sini? Maksudnya? Apakah tidak dipertimbangkan juga umpamanya ada di dalam gelas? Enggak Pak, kita tidak melakukan otopsi terhadap gelas Pak, kita melakukan otopsi terhadap manusia Pak. Jadi saudara tidak melakukan otopsi terhadap gelas, jadi apa yang dalam tubuh korban itulah yang saudara terangkan gitu. Ya, begini Pak, mungkin saya bisa perjelas. Seorang dokter forensik menentukan sebab mati berdasarkan pertama cerita dari polisi, penyidik itu temuan TKP-nya apa Pak? Itu, atau keluarganya yang mengetahui kejadian kematian. Kedua, kita periksa luar Pak. Kalau pada kasus keracunan sianida, secara prosedur rutin kita melakukan pemeriksaan ada luka tidak di badannya. Kemudian kita periksa ada nggak bau-bau yang mencurigakan Pak. Kalau pada sianida itu baunya sangat khas Pak, namanya bitter almond, pahit Pak rasanya dan sengak. Kalau orang bisa nyium, dia bisa cium, baunya itu pahit Pak, seperti bau daun singkong. Tapi kalau yang tidak bisa nyium, dia merasakan tidak enak, tetapi dia tidak bisa mencium baunya seperti apa. Tapi itu pasti tercium Pak sama dokter. Nah kemudian dokter melakukan otopsi. Di otopsi dia periksa seluruh organ, dari otak, leher, dada, perut, semua diperiksa. Dia mau tahu ada nggak penyakit-penyakit atau hal-hal lain yang bisa bikin mati.
Kemudian setelah itu dia ngambil sampel dan sampelnya dikirim ke pemeriksaan laboratorium forensik. Nah, berdasarkan seluruh hasil itu barulah dokter melakukan diagnosis, memberikan kesimpulan pada visumnya. Jadi visum itu adalah hasil dari pemeriksaan kesimpulan menyeluruh, Pak. Dan di situ tidak termasuk pemeriksaan di dalam gelas, Pak. Karena itu kalau di Jepang itu jelas, Pak, begini pembagiannya. Semua yang ada nempel pada tubuh manusia itu dokter punya urusan. Di luarnya itu puslapor punya urusan, Pak. Itu tidak dicampur-campur, Pak. Jadi artinya dokter hanya melihat apa yang dalam tubuh, ya? Iya, racun di dalam tubuh. Nah, dalam kasus ini ada begini, kemarin kita tanya pada dokter Selamat. Dia mengatakan, kalau saya tidak keliru, bahwa dia memeriksa buat visum repertum. Kemudian visum repertum ini berbunyi tidak bisa ditentukan kematian kecuali ada pemeriksaan dulu terhadap sampel lambung. Nah, setelah sampel lambung datang, dia juga tidak memberikan pendapat terhadap hal ini. Nah, ketika itu saya tanya kepada yang bersangkutan, lantas apa pendapat saudara tentang ini? Apakah bisa matinya karena jantung karena tidak otopsi? Dia bilang bisa. Apakah bisa karena otak? Bisa. Apa karena bisa saya karena cyanida? Dia bilang bisa. Lantas pendapat dokter bagaimana? Dia bilang tetap mati karena cyanida. Kenapa? Karena kepadanya diserahkan berita acara daripada Bapak Nusarman yang toksologi, di mana dalam berita acara tersebut ada dalam satu poin dikatakan bahwa orang ini telah meminum, bahwa yang minum itu adalah melewati lethal dosis. Dia bilang, sehingga dia mengatakan ya kalau memang itu adalah melewati lethal dosis, ya matinya itu adalah karena cyanida. Nah, metodologi seperti ini bisa dibenarkan nggak menurut ahli? Mungkin begini, Pak, ada satu prosedural yang mau saya coba terangkan. Kalau saya sendiri dalam posisi seperti itu, ya saya otopsi, kemudian saya kirim sampel, maka kalau saya mengeluarkan visum kesimpulan menunggu hasil lab, maka saya akan membuat visum lanjutan yang adalah kesimpulan setelah hasil labnya muncul, Pak. Jadi itu tidak berhenti, itu koma, Pak. Jadi secara forensik itu adalah koma, belum selesai. Karena dia menunjuk hasil lab. Jadi kalau hasil labnya ada, mestinya dokter yang melakukan itu membuat kembali visum lanjutan yang menerangkan kesimpulan akhir setelah ada pemeriksaan lab. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kembali lagi, kalau melihat bahwa analisisnya seorang dokter, tadi kembali saya bilang, kesimpulan seorang dokter adalah berdasarkan hasil pemeriksaannya dia sendiri, Pak. Dari anamnesis, tanya-tanya orang, periksa luar, periksa dalam, dan pemeriksaan penunjang, Pak. Penunjang itu bukan penentu, Pak. Penunjang itu artinya kita periksa laboratorium. Sama seperti contoh, kalau saya sesak napas ke dokter, saya ditanya-tanya, kemudian saya diperiksa, setelah itu diperiksa lab. Periksa lab datang, barulah dokter menyimpulkan berdasarkan seluruh hasil pemeriksaan, Pak. Bukan lab saja. Jadi di dalam hal ini kita tidak bisa menyimpulkan dari lab kemudian kita bikin sebab mati, tidak, karena fungsi lab itu adalah pemeriksaan penunjang, Pak. Dia cuma salah satu faktor dari keseluruhan secara keseluruhan. Jadi sebenarnya kalau seorang dokter forensik melakukan otopsi kemudian belum ada pemeriksaan penunjang, mestinya dia bikin lagi visum berikutnya yang berisi kesimpulan keseluruhan akhirnya, Pak, seperti itu. Kenapa harus dibuat kesimpulan berikutnya lagi? Karena kesimpulan dia itu akan dipakai oleh hakim untuk memutuskan perkara, Pak. Kembali saya bilang, dokter forensik adalah dokter yang diminta atau memanfaatkan ilmu pengetahuannya untuk membantu penegakan keadilan, Pak. Makanya dia harus dapat tingkat kepastian yang setinggi-tingginya. Kalau masih koma, dia belum bisa menyimpulkan, berarti keterangan itu masih tidak ada gunanya, Pak. Oh, jadi kalau visumnya sendiri itu belum bisa menerangkan kematian korban, bagaimana dong jadinya? Nah, itu solusi yang sudah dilakukan di sini sudah benar, Pak. Karena kalau itu masih koma, maka dokternya dihadirkan di sini, ditanya kesimpulan akhirnya apa. Itu selesai, Pak, sebenarnya. Cuman bedanya kalau saya sih daripada dipanggil ke pengadilan, mendingan saya bikin visum lanjutannya, Pak. Jadi saya nggak usah ke pengadilan, Pak. Tapi kalau kalau dokter tersebut mengatakan kesimpulan akhirnya adalah berdasarkan keterangan dari dia tidak menerangkan berdasarkan daripada visumnya, tapi berdasarkan keterangan ahli toksologi lethal dosis, maka dia simpulkan mati. Boleh nggak seperti itu? Hanya satu
hanya karena itu? Nggak bisa Pak, karena gini, karena kesimpulannya mestinya dokter ini dapat hasil ini, dia harus fokus pada yang berasal dari manusia Pak. Yang berasal dari manusia berarti isi lambung dari Rumah Sakit Abdi Waluyo, kemudian yang dari otopsi Pak. Yang di luar itu mestinya itu tidak dijadikan kesimpulan Pak. Jadi nggak bisa kesimpulan toksologi jadi yang primer, lantas yang di dalam tubuh menjadi sekunder, nggak boleh gitu ya? Nggak bisa Pak. Yang di dalam tubuh itu yang utama Pak. Itu yang utama ya? Ya. Baik. Kembali tadi mengenai soal, karena ahli kan mengajar tentang sianida. Jadi saya mau fokus lagi tentang, tadi saya tertarik dengan dokter mengatakan ada jumlah 7.400, 7.900. Tadi kan ahli masih menceritakan secara umum. Ini jumlah ini adalah jumlah yang ditemukan di Oliver. Bukti B1, BBB1, BBB2. 7.400 dan 7.900. Itu berada di meja yang dimana di situ ada Jessica, di situ ada Mirna, di situ ada juga Hani. Kalau umpamanya terjadi betul ini ada cyanidanya ini, apa yang terjadi kepada mereka bertiga? Kalau kadarnya segitu mestinya tiga-tiganya teler Pak. Pasti itu ya? Pasti Pak. Pasti. Orang 10 mg per liter aja udah bikin orang mabok Pak, apalagi segitu Pak. Bisa mematikan tiga-tiganya juga? Jumlah ini? Bisa aja Pak. Bisa? Artinya hanya cium begitu Ya, aja? paling sedikit mereka akan kolaps Pak. Oh, paling sedikit kolaps. Termasuk Jessica juga kolaps juga? Iya Pak. Kecuali Jessica nggak napas Pak. Oh, gitu. Ya mungkin saya nggak tahu, tapi mungkin ada orang yang bisa tahan napas lama-lama Pak. Gitu ya. Kalau baunya sendiri juga tersebar kepada ke berapa jaraknya itu baunya? Wah, dengan kalau, jumlah begini, itu kalau saya bilang sih mungkin seruangan ini kan teler semua Pak, seruangannya Pak. Gitu ya. Ini gitu. Terlalu tinggi Pak. Terlalu ya. Iya. Pernah melihat jumlah begini di tubuh korban selama meneliti? Oh enggak pernah Pak. Di dalam tubuh korban Pak, di liver ya, itu antara 0,7 sampai sekitar 27 Pak miligram per liter. Itu segitu di liver Pak. Itu pada orang yang meninggal Pak. Meninggal karena cyanida, itu ada datanya. Dan rata-rata sekitar 7,7 miligram per liter. Itu di dalam hati Pak. Nah, kembali lagi ya, pendapat yang mengatakan bahwa cyanida itu atau thiocyanat itu bisa hilang di dalam hati kalau sudah ada. Bisa nggak? Begini Pak, cyanida itu ya dalam bentuk garam itu dia tidak menguap Pak, tapi kalau ada situasi asam itu dia akan menguap jadi HCN. HCN itu yang kita cium baunya. Tapi dalam kondisi keseimbangan normal di ruang begini, itu tetap kadar cyanidanya tinggi, yang ada gasnya itu sebagian kecil Pak. Jadi kalau misalnya memang di lambung itu ada cyanida, itu walaupun dia bisa berkurang Pak, itu tidak akan sampai nol Pak. Apalagi di hati. Hati itu organ tertutup di dalam, dia tidak bisa menguap Pak. Kecuali kalau hati orang adanya di luar Pak. Itu dia menguap Pak. Kalau itu di dalam tidak Pak. Dia di dalam penelitian kita punya datanya, di dalam hati itu cyanida, kadar cyanida bisa berturun jumlahnya dengan berlalunya waktu dan penguapan, tapi itu tidak banyak Pak. Tapi bisa juga bertambah. Karena kenapa? Di dalam proses pembusukan itu yang namanya protein mengandung asam amino. Asam amino mempunyai gugus N Pak. Amino N itu pembusukannya menjadi cyanida Pak. Jadi artinya setelah meninggal pun cyanida itu akan bertambah Pak. Bertambah sedikit, tapi naik atau turunnya sedikit. Dia tidak akan hilang Pak. Nggak hilang ya? Tidak. Sekarang saya kembali ke sini. Di sini BB4. Kemarin ini pertanyaan saya menyangkut soal korosif. Dikatakan bahwa pH di dalam tubuh korban itu adalah 13. Ya, di sini pH di dalam gelas 13, di sini 13. Nah, ternyata di hasil penelitian ini di BB4 pH-nya 6. Apa maksudnya? Apa yang bisa saudara sampaikan dengan pH 6 di dalam lambung korban pada waktu dia ambil sampelnya 70 menit setelah meninggal? Apa yang bisa saudara sampaikan?
Begini Pak, kita kalau melihat fisiologi tubuh manusia, itu lambung itu isinya asam Pak, HCl. HCl itu pH-nya itu antara 3 sampai 4 Pak, sekitar itu. Itu orang normal, nyaman dengan perut seperti itu, karena HCl itu memang diperlukan tubuh untuk mencerna makanan Pak. Nah, tetapi kalau dia masuk cyanida, NaCN atau KCN, itu kita tahu dari bahan kimia, Na itu adalah basa kuat Pak. Cyanida asam lemah, jadi sifatnya dia basa Pak. Begitu dia masuk ke dalam lambung, maka NaCN akan bereaksi dengan HCl menjadi NaOH, Cl, dan itu adalah asam kuat. Kemudian ada basa, basanya basa kuat, tapi karena dia berupa garam tidak terlalu kuat, memang terjadi netralisir Pak. Jadi pH-nya pasti naik mengikuti basanya. Jadi tadi 344 dia naik, tetapi kalau pengalaman yang saya tahu dari literatur juga Pak, kalau dia ada cyanida atau apa, dia naiknya nggak sampai 6 Pak, itu pasti lebih tinggi Pak, sekitar 10 sampai 11, mungkin 12 Pak, sekitar itu. Jadi tidak segitu Pak. Oh, jadi kalau ada cyanida ini pasti naik juga. Dia naik Pak, tapi naiknya nggak segitu Pak, itu naiknya terlalu kecil Pak. Nah ini kan kita lihat di gelas katanya kan pH-nya 13. Ini kan? Iya. Di gelas BB1, BB2, 13. Sekarang kan persoalannya kan katanya kan ini masuk ke dalam lambung. Nah, seandainya benar 13 ya air susu, kopi susu ini masuk ke dalam lambung dengan pH 13 ini pasti tetap 6 enggak? Enggak Pak, pasti naik lebih dari 6 Pak. Mungkin kalau pengalaman, kalau memang betul yang 13 masuk ke dalam itu pasti sekitar 10 atau 11 Pak. Ini ya, mungkin 6 ya. Jadi nggak mungkin 6 ya, karena ini aja udah 13 ya. Ya, soalnya itu NaCN itu jadi statusnya jadi basa kuat Pak. Jadi dalam gelas pH-nya 13, di dalam lambung pH-nya 6. Menurut ahli kalau 13 betul-betul kopi ini masuk ke dalam lambung, maka pH-nya tidak menjadi 6, tapi akan bertambah lebih kurang sampai 10. Iya, 10-11 gitu. Ya itu kalau jumlahnya cukup banyak Pak, masuknya ATM itu bikin mati Pak. Nah dengan demikian, dengan adanya pH 6 ini dan ada pH 13 ini, apakah bisa saudara simpulkan bahwa sebenarnya ini tidak masuk ke dalam ini, lambung ini? Kalau saya nggak lihat dari situnya Pak, karena ini kasusnya keracunan cyanida, saya cuma lihatnya dua Pak, cyanidanya sendiri yang ada di dalam lambung, dan kemudian cyanida dan tiosianat yang ada di dalam liver. Itu aja yang saya lihat Pak. Saya nggak mau peduli sama itu, karena ya, kita mau tahu dia kematiannya karena cyanida apa enggak. Oh itu biomarker ya artinya? Iya itu biomarker Pak. Artinya gini Pak, terutama kita harus pikirkan mengenai tiosianat Pak. Kalau orang kemasukan racun cyanida, mekanisme tubuh perlawanannya adalah dia membuat tiosianat Pak. Kalau ada tiosianat di dalam tubuh, artinya cyanida benar masuk dan tubuh sudah bereaksi, dan karena itu mati Pak. Jadi kalau seandainya tidak ada yang dirubah menjadi tiosianat, berarti yang masuk bahan lain, kita tidak tahu apaan, tapi bukan cyanida Pak. Jadi itulah sebabnya saudara mau menyimpulkan bahwa ini tidak mati karena cyanida, begitu ya? Iya tadi ya. Nah sekarang saya pindah lagi topik, tapi kaitan dengan ini. Ini kan hasil pemeriksaan ketika 70 menit diambil, ya kan? Sekarang kita bicara tentang pasca, ya pasca setelah lewat. Jadi ternyata kan waktu malam hari itu apa yang saudara lakukan terhadap korban ini? Kebetulan saudara juga yang melihatnya. Begini Pak, kita itu pada waktu itu saya dipanggil ya, itu malam-malam, katanya begitu dia permintaan ke saya itu mau diminta diformalin pengawetan jenazah, karena jenazah mau disimpan. Di dalam aturan dari Dinas Kesehatan, kalau orang meninggal dalam 24 jam dia dikubur itu tidak perlu diapa-apain Pak, itu bisa. Tapi kalau lebih dari 24 jam mayat akan membusuk, akan ada kuman-kuman yang menyebar ke lingkungan, sehingga aturan dari dinas bahwa kalau orang mau dikubur lebih dari 24 jam harus diformalin, diawetkan. Nah itu aturan Pak, demi kemaslahatan umat Pak, supaya kita nggak kena bau dan segala macam, nggak kena penyakit ya, itu aturannya Pak. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah yang melakukan itu sebaiknya dokter forensik, karena dokter forensik itu adalah dokter yang akan bisa membedakan ini matinya wajar atau tidak wajar Pak. Nah
dalam hal itu saya melakukan pemeriksaan. Pada waktu itu saya dapetin, saya tanya, seperti tadi saya bilang, diagnosis saya akan lakukan. Saya tanya kenapa habis minum kopi meninggal, kata saya bilang itu tidak wajar matinya, apalagi anak muda. Saya bilang harus diotopsi. Saya bilang harus diotopsi, saya ngomong ke keluarganya. Keluarganya itu pada waktu rundingan-rundingan kemudian kesimpulannya menolak. Nah, karena menolak terus jadi dilema, Pak. Sebenarnya pada kasus seperti itu kan harus diserahkan pada polisi. Pada waktu itu ada petugas polisi, Pak. Saya sudah ngomong sama petugas polisinya, Pak, ini harus matinya tidak wajar, Pak, harus diotopsi. Tapi polisinya bilang, Dok, keluarganya tidak mau otopsi. Nah, kalau udah gitu kita sebenarnya jadi dilema, Pak. Kalau kita tidak awetkan, ya, kalau tidak awetkan dia busuk, bau. Tapi kalau diawetkan, kasus polisi belum selesai. Nah, waktu itu saya bilang, ada nggak dokter yang bertanggung jawab? Dia bilang, sudah ada surat kematian, Dok. Jadi, seorang dokter kalau diminta melakukan pengawetan, kalau sudah formil ada surat kematian, artinya ada dokter yang bertanggung jawab, Pak. Formilnya begitu, itu aturan dari dinas. Nah, karena sudah ada surat, saya bilang, Pak, ini ada efeknya loh, Pak. Kalau diformalin, kemungkinan racunnya bisa ada perubahan. Kalau ada racun gitu. Ya, ada racun, bisa ada perubahan. Perubahannya seperti apa ya tergantung jenis racunnya. Dia bilang, saya bilang bisa menyulitkan. Dia bilang, ya nggak apa-apa lah, Dok, soalnya udah surat kematian sudah ada, itu udah. Tapi ternyata waktu di rumah duka itu polisinya terus saja mempersuasi keluarga untuk diotopsi. Saya tidak tahu lagi habis begitu, Pak. Ternyata belakangan setelah tahu kasusnya meledak ini, saya baru tahu. Ternyata akhirnya dibawa jenazahnya pada hari ketiga atau keempat untuk dibawa ke rumah sakit Polri. Itu, Pak. Kenapa malam itu sudah ada isu racun-racun apa gimana waktu itu? Gimana, Pak? Tadi saudara bilang kan ini racunnya bisa turun, naik, dokter bilang tadi. Iya, saya bilang begitu untuk mengingatkan bahwa pada kasus ini semestinya dilakukan otopsi. Setelah otopsi barulah diawetkan, Pak. Mestinya begitu. Tapi ini terkendala karena keluarga tidak mau otopsi, begitu, Pak. Jadi apa yang saudara lakukan malam itu? Ya, saya lakukan formalin, Pak. Tapi sebelum saya melakukan pengawetan jenazah, karena ceritanya seperti itu, saya melakukan pemeriksaan lengkap, Pak. Jadi saya sudah persuasi, saya sudah kasih tahu prosedurnya yang semestinya seperti apa, saya periksa. Pada waktu itu saya periksa, itu bibirnya biru, Pak. Biru. Kukunya biru. Kemudian prosedur rutin kalau kita curiga itu sesuatu yang tidak wajar, saya mencium bau-baunya, Pak, dengan cara forensik adalah jenazahnya itu saya tekan, Pak, dadanya di ulu hatinya saya tekan, terus kemudian saya cium begini untuk mencari bau-bau yang mencurigakan, Pak. Nah, biasanya misalnya contoh kalau saya mencium bau bawang putih itu artinya keracunan arsen, Pak. Oh, Bukannya, kalau bawang putih arsen. Ya, misalnya kalau saya cium baunya bitter almond itu keracunan sianida. Gitu loh, Pak. Saya gitu. Nah, setelah selesai saya tidak temu apa-apa, kemudian saya lihat luka-lukanya, tubuhnya depan belakang atas sampai ke bawah semua tidak ada luka. Nah, baru saya formalin. Formalinnya itu adalah dengan memasukkan cairan ke dalam pembuluh darah di paha, Pak. Itu dipotong sedikit, dicari urat darahnya, dimasukin cairan pengawet. Cairan pengawet yang dimasukkan itu 3 liter, Pak. Sedangkan darah seorang manusia perempuan itu antara 4 sampai 4,5 liter. Jadi yang masuknya itu nggak sampai, ya paling 40%-an dari itu, Pak. Jadi tidak terlalu banyak juga. Nah, waktu itu saudara periksa tubuhnya semua. Ya. Saudara temukan ada hitam-hitam di tangannya. Itu kita kenal sebagai sianosis, Pak. Sianosis itu adalah kebiruan karena kekurangan oksigen, Pak. Lantas saudara juga coba-coba pencet-pencet untuk mengenal ada bau apa. Ya. Ada nggak saudara temukan, menurut pengalaman saudara kan bisa cium cyanida katanya, ada nggak ditemukan bau cyanida? Tidak, Pak. Begini, ya, saya tidak mencium bau minyak tanah karena kecium bau minyak tanah itu baygon, Pak. Kalau kecium bau, tadi saya bilang kecium bau seperti bawang putih itu arsen. Itu ada ilmunya, Pak. Itu sederet, Pak, ceritanya. Oh, deret ceritanya itu. Nah, itu sudah itu tidak terdeteksi, Pak. Tidak. Cyanida juga saudara tidak deteksi. Tidak, Pak. Ya. Nah, sekarang ciri-ciri cyanida itu apa saja sih kalau melihat pemeriksaan dari luar? Nah, begini, Pak, sebenarnya ini kalau kita meriksa cyanida itu gejalanya sebenarnya gampang, Pak. Kalau orang keracunan cyanida itu begini, Pak, tadi saya cerita ya, kalau arsen masuk ke badan itu dia akan didetoksifikasi di dalam hati,
dirubah jadi tiosianat. Tapi kalau masuknya kebanyakan Pak, trodanasenya enzimnya itu tidak cukup, maka sianidanya akan jalan-jalan ke seluruh tubuh Pak. Dia mencari ion feri Pak, besi valensi 3. Besi valensi 3 di dalam badan kita ada 2 Pak. Satunya itu ada di dalam Hb yang koefisiennya itu 3, itu MethHb namanya Pak. MethHb ada 1 sampai 2% saja Pak, 1-2% dari manusia. Nah dia akan mengikat cyanida sementara, tapi selebihnya cyanida akan lari ke seluruh tubuh. Dia mengikat enzim pernapasan Pak. Enzim pernapasan diikat sehingga oksigen itu tidak bisa keluar Pak. Ini Hb mengikat oksigen. Sebenarnya oksigen itu di dalam tubuh itu dia mestinya disebarkan ke seluruh jaringan untuk pembakaran, tapi karena enzimnya dilumpuhkan, enzim sitokrom dilumpuhkan, maka oksigennya banyak tadi tidak bisa dipakai itu. Tapi begitu sampai di tempat, truknya itu nggak bisa bongkar muat Pak, nggak bisa bongkar. Nah jadi oksigennya banyak tapi tidak bisa dipakai. Kenapa? Enzimnya yang buat bongkar itu diikat oleh sianida. Nah akibatnya apa? Orang yang meninggal karena sianida itu sudah pasti HBO2-nya tinggi Pak. HBO2-nya tinggi artinya dia sebenarnya tidak biru Pak, jadi merah seperti gambar ini, merah, pink Pak warnanya. Ini contohnya ya, pink. Iya. Nah itu begitu Pak. Itu pertama gejala pertama. Gejala kedua adalah bau Pak, bau yang namanya bau bitter almond, bau sianida. Itu ciri khas kedua Pak. Ciri khas ketiga itu adalah lambung yang gambarannya itu bengkak. Kalau diraba itu licin seperti sabun dan warnanya merah sekali seperti ini Pak. Seperti tadi sebelumnya Pak ini. Seperti begitu. Saya ingat sekali dan saya tidak mungkin salah Pak, karena pada waktu tahun 1984 saya belajar forensik. Profesor saya, Profesor Arif Pudianto itu menunjukkan kasus sianida pertama saya. Dia tunjuk, Dokter Jaya, lihat lambungnya. Lambung seperti karpet merah ini adalah cuma satu penyebabnya, yaitu sianida. Kamu tidak boleh lupa itu. Jadi artinya ini sangat khas Pak, khas. Karena kenapa saya bilang waktu itu saya bantah, ini kan merah-merah gini karena efek dari NaOH basah. Saya bilang kan bisa aja diminum NaOH. Tidak, kalau dia minum NaOH itu sangat korosif. Dia masuk aja pasti dia ngebakar di mulut dan di leher, di tenggorokan, kerongkongan. Pasti di situnya udah nggak bisa masuk ke lambung, belum sampai ke lambung tuh dia sudah tidak masuk ke sini. Jadi bahan racun yang bisa masuk dalam bentuk aman di mulut dan ini ternyata aman, dan kemudian dia membakar di dalam, itu adalah sianida Pak. Jadi ada 3 tadi saya bilang yang khas. Pertama itu adalah warna kemerahan pada tubuhnya dan organ-organ dalam. Yang kedua itu bau yang khas, dan yang ketiga itu adalah lambung yang seperti itu Pak. Lambung seperti ini dinamakan korosif atau apa ini? Begini Pak, kalau kita bilang sebenarnya gini, secara kimiawi sebenarnya yang disebut bahan korosif itu ada 2 Pak, asam dan basa. Nah efek korosif itu adalah satu kata, istilah yang ditujukan pada efeknya terhadap kulit Pak, bagian luar. Jadi kalau kulitnya hilang, bagian kulit atasnya kulit arinya hilang, itu namanya korosif Pak. Kalau itu seperti itu. Nah efek basa dan asam itu beda. Kalau asam kena ke kulit atau kena ke lambung, itu dia akan berubah menjadi kering Pak. Dia menarik air menjadi kering, keras seperti perkamen, dan warnanya itu hitam Pak. Nanti kita akan lihat di gambar yang kedua pas lagi ini. Nah itu seperti itu, asam sulfat itu asam. Tapi kalau sifatnya basa Pak, kalau basa itu terjadi reaksi sama kita bilang korosif, tapi korosif itu tidak membuat luka Pak. Luka itu tukak seperti borok itu, dia tidak begitu, tapi dia jadi bengkak dan warnanya merah Pak. Itu yang gambar tadi itu. Iya. Itu sebenarnya gambarannya. Jadi bukan hitam ya? Bukan Pak. Di visum repertum di sini disebutkan pengambilan sampel untuk pemeriksaan toksikolog, ini visum ya. Lambung tampak berwarna selaput lendir, bagian fundus berwarna kehitaman, diambil untuk pemeriksaan toksologi. Jadi mestinya nggak boleh hitam kalau sianida. Enggak Pak,
Mestinya merah terang, Pak. Seperti merah. tadi ya. Gitu ya. Nah, Bapak. Jadi ini ada visum repertum di sini mengatakan hitam. Nah, ini visum repertumnya. Mundus berwarna kehitaman diambil utuh untuk pemeriksaan toksikologi. Jadi hitam di sini. Ini bukan ciri-ciri karena cyanida. Kalau dari segi forensik, Pak, kalau kita isi lambung hitam itu artinya ada perdarahan di lambung dan perdarahannya itu bereaksi dengan asam lambung, Pak. Begini, kalau dokter ya, misalnya contoh ada orang batuk darah, keluar darah misalnya. Kalau kita lihat darahnya hitam, itu berarti darahnya sudah kecampur asam lambung, berarti ada perdarahan di lambung, Pak. Tapi kalau darahnya segar, apalagi berbusa, itu berarti bukan dari lambung, Pak, dari lain, misalnya dari paru misalnya pada orang TBC. Justru itu pengenal, Pak, bahwa kalau ada darah di dalam, ada cairan di dalam lambung warnanya hitam, berarti ada darah di dalam lambung yang bereaksi dengan asam lambung, berarti bukan bahan lain, Pak. Jadi kalau begitu kesimpulan saudara setelah melihat tubuh Mirna itu, kan ada formalin, lihat ada nggak warna merah tadi itu ditemukan dalam tubuhnya? Oh enggak, kan saya nggak otopsi, Pak, saya cuma periksa luar. Oh begitu ya. Ya. Enggak bagian luarnya maksud saya. Waktu Pak. saudara waktu melakukan embalmem, Waktu embalming yang saudara lihat kan ciri-ciri itu. Saya cuma lihat itu kulitnya biasa, cuman bibirnya agak biru, Pak, ujung jarinya agak biru, itu aja. Enggak ada yang merah ya. Enggak. Jadi saudara tidak melihat ciri-ciri cyanida dalam luarnya aja dari kulit. Paling sedikit ada 2 yang saya tidak lihat, Pak. Pertama dari merahnya tidak saya lihat. Yang kedua baunya saya tidak lihat, Pak. Tadi seperti saya bilang, saya adalah 1 dari 84% orang Indonesia yang bisa mencium 1 ppm, Pak. Oh 1 ppm aja udah bisa cium? 1 mg per mililiter. Jadi kalau ada saya pasti bisa nyium, Pak. Itu sebabnya karena saya bisa nyium. Kalau saya melakukan otopsi, saya tuh prosedur, Pak, ya, saya di luar kamar otopsi selama 5 menit. Saya masuk ke dalam, saya cium. Kalau saya cium bau cyanida, saya langsung bilang, ini matinya karena cyanida, tinggal periksa cek laboratorium untuk konfirmasi, Pak. Jadi hidung saya yang diagnosis pertamanya, Pak. Oh. Jadi itu karena saya bisa nyium. Tapi nyium, ya? kalau yang nggak bisa nyium, ya terpaksa dia harus periksa, Pak. Oh begitu ya. Setelah ini, tadi kan katakan ini tidak mati karena cyanida. Kemudian akhirnya tadi saudara ceritakan kan, ternyata waktu saudara ceritakan kan bahwa saudara tidak mau dia diotopsi. Tapi faktanya 3 hari kemudian ini dilakukan pemeriksaan sampel lambung. Hasilnya, coba kelarin, ada cyanida 0,2 di lambung korban. Ya. Yang ini, yang BB5 ini. Ya. Nah, setelah di embalmem, setelah di formalin, setelah 3 hari ada cyanida 0,2. Itu kenapa? Sebenarnya begini ya, Pak, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama seperti tadi saya bilang, cyanida ada di mana-mana, Pak. Termasuk ada ya kemungkinan di dalam cairan formalin, mungkin ada di air, mungkin ada, Pak. Di udara ini ada, tapi kadarnya kecil, Pak. Itu kemungkinan satu. Kemungkinan kedua adalah proses pembusukan, Pak. Proses pembusukan itu di dalam literatur dikatakan bisa menghasilkan cyanida dalam dosis sangat kecil, Pak. Dan 0,2 ini kalau menurut saya sangat kecil. Karena kenapa? Karena tadi saya sudah katakan, kalau ada cyanida yang membuat seseorang meninggal, itu harus masuknya 150 mg, Pak. Kalau 150 mg itu minimal, Pak, 150 sampai 250 sampai minimal. Seandainya di lambungnya itu ada isi lambung, dia habis minum misalnya, jadi penuh lambungnya 1 liter, maka di dalam lambung mestinya kadarnya adalah 150 mg per liter, Pak. 150 mg per liter udah pasti saya. Yang kedua, dia kadar segitu, itu kalau dia turun sampai 0,2 itu terlalu drastis, Pak. Kalaupun dia menguap itu dia tidak akan banyak. Jadi kalau saya sih bilang, dengan kecilnya kadar itu menunjukkan itu sebenarnya tidak ada yang masuk, Pak. Jadi 0,2 ini menurut ahli itu sangat sedikit ya? Iya, karena gini, Pak, kalau misalnya 150 per liter kita bikin jadi 0,2, itu berarti dia di lambungnya mesti diisi air bergalon-galon, Pak. Tinggal dihitung aja, Pak. Bagaimana? Coba ceritain. Kan kalau kadar yang masuk bikin mati itu 150 mg per liter. Kalau jadi 0,2 berarti kan itu jadinya 300 kali pengenceran, Pak. 300 kali pengenceran itu berarti dia minumnya mesti berapa
Berapa liter Pak? Berapa ratus liter Pak? Hitung-hitungannya nanti Pak. Soalnya saya bukan ahli hitung-hitungan Pak, tapi kita bisa perkirakan itu pengencerannya banyak sekali, terlalu jauh Pak. Kalau seandainya misalnya ya masuk 150 mg per liter, kemudian dia turun jadi 125, 175 misalnya, itu sih masih bisa diterima Pak. Tapi kalau terlalu kecil begitu, kesimpulan saya sebagai seorang ahli forensik, saya bilang itu tidak mungkin ada cyanida yang masuk Pak pada kadar situ. Gitu. Pertanyaan saya lagi, apakah kalau pemeriksaan pertama kali sebelum formalin 70 menit sudah diambil, hasilnya negatif, tidak ada cyanida, apakah tanpa dulu mengindahkan yang lain masih bisa nggak berubah menjadi positif? Bisa Pak, kalau sedikit karena kontaminasi atau kontaminasi dari bahan, tadi saya bilang kemungkinan formalin bisa sekecil itu. Kedua karena pembusukan Pak. Oh, karena pembusukan tuh di dalam literatur dikatakan setelah meninggal cyanida bisa naik sedikit, turun sedikit, tapi tidak banyak Pak. Jadi artinya yang negatif itu tetap negatif, tapi ada peristiwa kemudian yang muncul gitu ya, bukan pada waktu negatifnya itu ya. Iya. Jadi yang negatif tetap. Iya Pak. Itu tetap ya, nggak bisa dibantahkan bahwa sebenarnya setelah 3 hari itu berubah itu bukan karena yang pertama, tapi yang terakhir gitu. Begitu cara berpikirnya ya. Kemudian saya ingin bertanya lagi mengenai soal hitung-hitungan tadi itu, mengenai di lambung tadi itu. Tadi saya belum jelas tadi. Kalau gitu berapa begini di Pak lambung? ya. Ini kalau misalnya, ini kan saya bilang tadi, orang kalau otopsi itu isi lambung itu 100 cc sampai 1000 cc. Jadi 1 liter lah orang minum banyak misalnya. Seandainya 1000 cc ada di lambung, ini kita ngomong kondisi lambung encer-encernya Pak ya, banyak. 150 masuk, berarti di dalam lambung isinya 150 mg per liter Pak. Nah, 150 mg per liter kalau dia bisa kita rubah menjadi 0,2, berarti 150 kali 5 kan Pak kadarnya. Artinya itu adalah 7.500 ya. 7.500 kali. Artinya isi lambung itu mesti kemasukan air 7.500 kali lebih banyak sampai dia jadi kadarnya jadi segitu Pak. Itu sebagai saudara. Dan itu nggak mungkin, dan nggak mungkin. Yang paling mungkin adalah sebenarnya memang negatif Pak itu. Negatif ya. Jadi karena kalau dari pengenceran itu tidak mungkin Pak. Lambung itu kapasitasnya nggak bakal banyak Pak. Jadi kalau penggangguan itu, kalau untuk bisa mencairkan sampai 0,2 itu dibutuhkan bergalon-galon air di tubuhnya. Iya. Jadi berat tubuhnya jadi bertambah bergalon. Dan itu tidak mungkin Pak, karena tidak mungkin. Kalau menurut saya yang masuknya memang sedikit Pak, emang ada sedikit aja gitu loh. Tadi saudara sudah menjelaskan tentang soal tiosalat. Sekarang saya mau bertanya ya, apakah prinsip dubio pro reo juga itu berlaku bagi pro? Kalau di dalam hukum kan begitu, kalau ragukan itu pasti dinyatakan, itu harus dinyatakan bebas gitu ya. Tapi di dalam kedokteran gimana? Sama Pak, karena begini Pak, kedokteran forensik itu sebenarnya hybrid Pak. Dia itu setengah hukum setengah kedokteran Pak. Jadi seorang dokter forensik itu harus tahu pasal dan dia juga harus tahu kedokteran. Nah, di dalam pengajaran itu kita ngajarkan dua-duanya Pak. Jadi untuk dokter-dokter umum dan dokter forensik kita juga mengajarkan bahwa apapun yang kita katakan di dalam visum itu akan bisa membuat orang dihukum, tidak dihukum, ringan, berat. Itu sangat mempengaruhi. Jadi saya bilang semua dokter yang membuat visum atau melakukan otopsi punya kewajiban moral untuk hanya mengatakan yang dia yakin. Kalau dia tidak yakin, dia harus menyingkirkan. Seperti contoh begini Pak, ada kasus misalnya seorang diduga itu melakukan perkosaan. Pada waktu diperiksa itu saya ketemu misalnya benda seperti sperma, tapi kepalanya penyok Pak. Saya tidak tahu ini yang penyok itu sperma apa enggak, saya akan bilang itu negatif Pak. Itu yang saya ajarkan pada mahasiswa saya. Jadi kalau ada satu kasus kayaknya seperti keracunan tapi meragukan, saya bilang negatif Pak. Jadi harus pasti betul ya? Iya. Betul. Pertanyaan saya terakhir ya,
Ini tadi kan jumlah yang BB4 itu kan kecil sekali, 0,1 yang diperiksa itu, yang jadi negatif itu. Ya. Pertanyaan saya, itu sebenarnya bisa hilang nggak seluruhnya kalau ada ditemukan di lambung itu cyanidanya? Tidak Pak, kalau dari orang lab Pak, kebetulan saya juga dokter forensik tapi juga orang lab juga. Kalau kadar 0,1 cc itu ada 100 mikroliter Pak, itu cukup besar Pak. Untuk pemeriksaan racun itu dengan metode yang sekarang itu hanya dengan 0,001 itu atau mungkin lebih kecil lagi juga bisa diperiksa Pak, itu tidak pengaruh. Oh jadi 01 ini besar ini? Besar Pak, apalagi kalau saya ngomong soal DNA Pak, itu kita periksanya 0,1 Pak, atau 1 mikroliter Pak. 1 mikroliter berarti 1/6 1/1000 liter Pak, 1/1000 liter. Itu jadi memang kecil, kita kecil sekali Pak mainnya Pak. Jadi segitu itu banyak sekali Pak. Oh, jadi satu ini banyak sekali ya? Kalau itu diperiksa yang keluar hasilnya segitu ya segitulah Pak. Oh, bahkan nggak dilihat mata pun bisa diperiksa gitu ya? Iya. Ini sebesar bakteri ini bukan? Oh lebih kecil lagi Pak. Oh gitu ya? Kecil Pak. Nggak 0,1 ini? Oh 0,1 besar Pak. Bisa dilihat mata itu malah ya? Bisa Pak. Oh, baik. Sementara cukup dari kami.